wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan audiens sekalian, perkenalkan nama saya Cindy. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Simpang Tritip. Baiklah, mosi kita pada hari ini. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya memberikan argumen saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi perkata pada mosi kita hari ini. Kata kunci yang pertama yaitu seleksi penerimaan mahasiswa. Merupakan proses pendaftaran penyeleksian siswa dari SMA untuk menjadi mahasiswa di universitas tertentu dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Kata kunci yang kedua yaitu indeks integritas sekolah. Merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kata kunci yang ketiga, indeks kejujuran. Merupakan siswa adalah pengukur kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Definisi keseluruhan pada mosi kita hari ini, negara-negara yang tercatat memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia dalam hal ini dibatasi dengan negara di Asia dalam menyeleksi mahasiswa baru akan berdasarkan pada tolak ukur kinerja institusi sekolah yang berlandaskan kejujuran dalam proses pembelajaran dan nilai kejujuran siswa dalam mengikuti pembelajaran. Saya sangat setuju dengan hal tersebut karena pendidikan harus menjadi tempat tumbuhnya generasi yang jujur dan tunas berintegritas. Mendidik generasi penerus untuk tidak boleh lagi bersikap diam dan mendiamkan ketidakjujuran, apalagi dunia pendidikan. Di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi, dalam hal ini banyak ditemukan kasus penerimaan baik siswa dan mahasiswa di latar belakang nilai akademik yang tinggi tanpa melihat dari mana nilai tinggi itu didapat. Karena hal tersebut tak jarang siswa, orang tua, pihak sekolah melakukan kecurangan untuk mendapatkan hal tersebut. Sebanyak 503 sekolah dengan integritas pelaksanaan ujian nasional tinggi diseleksi dari lebih 80.000 sekolah dan madrasah yang selama 5 tahun berturut-turut dan menunjukkan konsistensi tingginya indeks integritas dalam pelaksanaan ujian nasional. Para kepala sekolah ini adalah garda integritas sekolah yang diharapkan dapat menjaga tingkat integritasnya. Bahkan para kepala sekolah diharapkan bisa menularkan kejujuran pada sekolah-sekolah lainnya. Kita ketahui, kejujuran seharusnya diterapkan dari hal-hal kecil, baik itu dalam keluarga dan dalam bersosialisasi pada masyarakat. Kejujuran bukan hanya diterapkan pada anak di rumah, tetapi juga sekolah dan universitas harus menerapkan kepada anak muridnya untuk melakukan kejujuran dalam keseharian mereka. Dan hal ini sangat memungkinkan tingkat korupsi akan turun. Karena apa? Karena mereka sudah membiasakan hidup jujur dalam kesehariannya. Saya benar-benar setuju dengan mosi kita hari ini. Menurut Aristoteles, keutamaan dalam hidup yang pertama-tama bukan pengetahuan nalar, melainkan dari habits atau kebiasaan melakukan hal baik. Dalam ajaran pendidikan Islam yang pernah saya pelajari sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, ada 2 hal untuk memperbaiki perilaku anak. Yang pertama yaitu pembelajaran, dan yang kedua yaitu pembiasaan atau yang dalam ranah kejujuran dan bersikap atau berperilaku. Ketika anak sedari dini berperilaku jujur, cara mendapatkan ilmu pun dengan jujur, maka pembiasaan ini akan terus berlangsung hingga dewasa dan diterapkan dalam hubungan masyarakat dan dunia kerja. Menurut indeks persepsi,
korupsi ada di negara Eropa yang tingkat korupsinya sangat rendah. Salah satunya yaitu negara Finlandia. Finlandia menjadi negara terbahagia di dunia. Karena apa? Karena tingkat korupsinya sangat rendah. Sebuah negara berpenduduk 5,5 juta orang yang 150 tahun lalu menderita kelaparan. Negara ini telah menduduki peringkat yang paling stabil, negara yang paling aman dan teratur di dunia. Ini juga termasuk tingkat korupsi yang rendah dan paling progresif secara nasional. Negara Finlandia juga menekankan pada kualitas pendidikan, bukan pada lamanya atau kuantitas tatap muka. Pendidikan mengembangkan kepribadian sepenuhnya. Saya benar-benar setuju, karena dengan menerapkan kejujuran sejak dini akan terus berlangsung hingga dewasa, dan hal tersebut akan menurunkan tingkat korupsi di suatu negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.